kan kamu nih tunanetra, ya. Hmm? Nah, boleh dong cerita kenapa kamu menjadi tunanetranya itu kenapa? Penyebabnya apa gitu? Awalnya itu SD kelas 5 itu tahun 89, mata sebelah kiri itu mengalami katarak. Terus akhirnya dioperasi pendarahan dan akhirnya terbuka mata sebelah kiri. Berbekal dengan satu mata melanjutkan sekolah sampai akhirnya tahun 2005 itu harus operasi mata yang sebelah kanan kan, vitreoretina. Karena ablasi retina itu retinanya harus dilekatkan ulang gitu ya di bola mata. Akhirnya ya udah karena saran dokter seperti itu, kita usahakan di tahun 2005 itu operasi mata di Rumah Sakit Cipto, tapi ternyata tidak berhasil. Akhirnya ya sempat depresi karena awalnya melihat terus tiba-tiba nggak melihat, itu sempat ya bikin stres. Ada 3 tahun 4 tahunan lah stresnya itu, sampai bisa akhirnya bisa menguasai diri, bisa menerima kenyataan kalau dengan kondisi yang seperti sekarang ini seperti itu. Terus dengan dorongan dari keluarga, dari orang terdekat, mencoba untuk memotivasi diri sendiri awalnya, karena kalau nggak mencoba mandiri, pasti orang-orang sekitar kita akan lama-lama akan sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing, orang tua lama-lama tidak ada seperti itu. Apakah saya harus bergantung dengan mereka selamanya seperti itu kan? Makanya dari situ saya belajar mulai menggunakan tongkat jalan. Ya awalnya seperti itu tadi dengan gagang sapu awalnya gagang sapu itu karena pernah kejadian masuk ke comberan dan lumayan dalam waktu itu. Terus kan awalnya malu kemana-mana itu jalan pakai tongkat itu malu kita, tapi tetap berusaha untuk pergi, buang sampah sendiri, ke warung sendiri seperti itu. Tapi lama-lama ya akhirnya karena masuk ke comberan, mau nggak mau akhirnya yaitu belajar untuk mencoba pakai tongkat jalan. Lama-lama belajar muterin kampung awalnya, terus sampai ke pasar seperti itu. Terus akhirnya begitu tahu informasi tentang Mitra Netra, pergi ke Mitra Netra. Maka di sana ada dikenalkan ada komputer, ada handphone yang bisa ngomong dan lain sebagainya. Dari situ kan banyak program yang luar biasa. Saya pernah ngobrol sama teman saya namanya Blay Manjak, itu untuk menjadi tunanetra itu ada 3 syarat. 1, pernah dijebur got, 2 pernah nabrak, 3 pernah dikasih uang orang di jalan. Nah itu baru sempurna. Kalau kamu ketawa berarti kalau kamu ketawa berarti pernah mengalami hal itu semua kan? Ya benar. Kamu kan juga tidak mengurus catering, tapi kamu juga terjun di dunia SEO nih. Jadi SEO itu namanya Search Engine Optimization. Jadi bagaimana kita belajar menaikkan tulisan kita ke bagian pencarian pertama dari Google gitu. Nah, dengan begitu berarti peluang kita untuk mendapatkan pelanggan gitu ya, untuk mendapatkan customer itu lebih besar gitu. Nah, Andi ini salah satu cara dia meningkatkan usaha cateringnya adalah dengan belajar SEO gitu ya, Di? Ya benar. Menaikkan di kata kunci tertentu kayak gitu seperti itulah. Dengan kata kunci tertentu gitu. Gitu, bahkan kamu punya panggilan apa, Di, namanya? Jempol sakti atau apa namanya? Oh itu tuh. Enggak, kemarin itu sempat coba cari peruntungan di di SEO lah. Coba cari kan mengoptimasi punya orang begitu loh kemarin, tapi ternyata itu tidak seperti yang diharapkan ya Mas. Karena yang masuk itu kata-kata kunci yang saya nggak mau gitu loh, kayak judi seperti itu lah. Makanya saya nggak mau, akhirnya saya nggak lanjutkan itu, karena yang pernah saya tanganin itu cuman itu produsen boneka, itu saya sempat naikkan, itu cuma dapat beberapa, ternyata uangnya tidak besar waktu itu. Makanya saya tidak lanjutkan di situ. Yang besar ya kayak di judi online itu hasilnya besar, cuman mendingan enggak lah kalau di sosial.
Tapi kalau untuk yang mau belajar silahkan, kalau memang mau belajar saya buka istilahnya saya ajarkan gratis kayak gitu kalau memang mau. Ya, jadi untuk teman-teman yang nggak tahu Untuk teman-teman SEO, ya untuk teman-teman tunanetra, Andi sudah ngasih tahu nih gratis kalau mau belajar SEO. Nah, ini pertanyaan terakhir, apa rasanya menjadi Andi Setiawan sekarang? Gimana ya Mas ya? Bingung ya. Biasa saja sih sebenarnya kalau nggak gimana ya. Ya saya merasa ada perubahan, tapi ya saya merasa masih belum melakukan apa-apa yang apa yang saya lakukan itu belum banyak. Belum karena apa ya? Karena sebenarnya kalau untuk sekeliling saya oke lah, tapi ketika ke teman-teman itu belum bisa memberi kontribusi yang besar gitu untuk teman-teman tunanetra seperti itu. Nah, keinginan besar saya adalah pengen merubah teman-teman tunanetra itu supaya tidak dipandang sebagai hanya sekedar sebagai stigma itu berubah, yang tadinya sebagai peminta-minta atau tukang pijat atau sebagai jual kerupuk lah gitu. Tapi sekarang pengennya saya tuh tunanetra bisa berbisnis. Nah, itu tantangan terbesar saya untuk kedepannya. Nah, kalau yang sekarang saya lakukan, saya belum melakukan apa untuk teman-teman tunanetra. Untuk teman-teman yang memang ingin mencoba belajar berbisnis secara online, ya saya persilahkan. Kalau untuk mau yang belajar, untuk yang tinggal di Semarang, selama masih tinggal di sekitar Semarang, kalau mau datang secara langsung silahkan, saya ajarkan tanpa saya pungut biaya. Untuk yang di Jakarta pun silahkan, kalau pas kebetulan saya di Jakarta, saya setiap 2 bulan sekali ke sini melihat-lihat lah seperti itu, mengawasi kondisi usaha yang ada di sini seperti itu. Setiap 2 bulan sekali, kalau memang mau ada yang mau belajar silahkan, pengen tahu lebih detail tentang apa itu SEO, tentang bagaimana cara penjualan secara online, silahkan. Tidak saya pungut biaya sedikit pun untuk teman-teman. Tuh teman-teman, tuh janjinya Andi tuh, tidak dipungut biaya sedikit pun untuk teman-teman tunanetra yang mau mulai berbisnis online dengan menggunakan SEO, silakan gitu. Nah, nanti boleh share nomor teleponnya nggak? Kalau boleh nanti saya tulis di deskripsi. Oke, silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Oke. Makasih Andi sebelumnya. Oke, terima kasih Andi untuk ceritanya malam ini. Terima kasih untuk sharingnya. Semoga bisa membawa sesuatu ke teman-teman. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa klik like bila Anda suka. Bagikan juga ke teman-teman yang membutuhkan. Dan ya, subscribe agar channel ini bisa selalu berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.